wabarakatuh. Halo, salam jumpa dari Lily Cem. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Berita seputar perkembangan virus corona masih begitu menarik. Siapa sih yang tidak tahu virus corona atau COVID-19? Virus ini masih menjadi perhatian dunia. Penyebaran virus corona begitu cepat. Sebagian besar negara di belahan dunia terjangkit virus ini. Virus corona menyebabkan penderitanya mengalami infeksi saluran pernapasan, baik ringan hingga yang menyebabkan penyakit yang lebih serius, misalkan saja pneumonia. Siapapun dapat terinfeksi virus ini, namun bayi, anak-anak, dan orang yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah akan lebih mudah terinfeksi virus corona. Pada tanggal 23 Juli 2020 sudah tercatat adanya 93.657 kasus virus corona di Indonesia. Untuk jumlah pasien yang sembuh sebanyak 52.164 dan 4.576 lainnya meninggal dunia. Para tim medis sudah mengupayakan penanganan pasien dengan optimal, tetapi jumlah kasus semakin hari semakin bertambah. Di Indonesia, melalui Bio Farma, yaitu produsen vaksin dan antisera, telah memproduksi obat yang dipercaya dapat dipergunakan untuk pasien COVID-19. Sedangkan di beberapa negara lainnya sedang giat melakukan penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19. Negara-negara yang sedang melakukan penelitian dan pengembangan tentang vaksin virus corona yaitu Australia, Amerika Serikat, Israel, dan Prancis. Universitas Oxford juga melakukan penelitian dan pengembangan bersama perusahaan farmasi AstraZeneca plc. AstraZeneca nantinya akan mendistribusikan sebanyak 2 miliar vaksin corona ke beberapa negara. Namun, pendistribusian ini dilakukan setelah uji klinis pada bulan Agustus. Kabarnya vaksin ini akan mulai didistribusikan pada bulan September mendatang. Apakah kalian tahu bahwa pengembangan vaksin corona ini merupakan peranan dari ilmu biologi? Biologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang disebut juga dengan ilmu sains. Sains didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam dalam kehidupan sehari-hari. Gejala-gejala alam tersebut dapat terjadi pada makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup contohnya saja tumbuhan, hewan, dan organisme hidup lainnya. Sedangkan benda mati contohnya saja gurun, matahari, lembah, pegunungan, atau sesuatu yang mendampingi makhluk hidup. Selain itu, biologi merupakan ilmu dasar bagi ilmu-ilmu terapan seperti ilmu kedokteran, pertanian, dan juga peternakan. Sekarang, apa kalian sudah mengerti yang dimaksud dengan biologi? Definisi tadi masih begitu luas tentang ilmu biologi. Perlu kalian ketahui bahwa biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bios yang berarti hidup, dan kata logos yang berarti ilmu. Dari kedua kata itu bisa kita simpulkan bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan proses kehidupannya. Biologi sebagai ilmu sains memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki objek kajian yang konkret. Objek ini terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material contohnya saja makhluk hidup dan makhluk hidup yang pernah hidup, termasuk juga fosil di dalamnya. Sedangkan objek formal termasuk dalam struktur, fungsi, dan interaksi antar makhluk hidup. Ciri yang kedua, empiris.
Ilmu biologi dikembangkan secara empiris, yaitu melalui pengalaman nyata yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Contohnya saja melalui penelitian dan pengamatan. 3. Sistematis. Ilmu biologi menggunakan langkah-langkah yang urut dan runtut, biasanya bersifat baku. Ciri keempat, berpikir logis dan konsisten. Dalam ilmu biologi biasanya menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Jadi, dalam hal ini, cara-cara yang digunakan dalam memecahkan masalah harus logis. Selain itu, harus bertindak teratur dan disiplin. Ciri yang kelima, objektif. Hasil kajian ilmu biologi biasanya bersifat objektif. Artinya, semuanya selalu memihak kepada kebenaran yang ilmiah. Ciri yang terakhir yaitu teori yang dihasilkan berlaku umum. Maksudnya, teori yang kita temukan memiliki ketentuan yang berlaku secara umum. Teorinya akan sama dengan teori yang ada di tempat lain. Contohnya saja hukum Mendel atau hukum genetika ini berlaku di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, di Malaysia, atau di Amerika. Tetapi teori ini berlaku secara meluas dan global.